Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di YouTube channel aku. Kali ini aku akan bercerita mengenai legenda yang sangat terkenal di kalangan masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Sunda, yaitu legenda Tangkuban Perahu. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa siapin cemilannya dan juga minuman hangatnya untuk menemani cerita kita kali ini. Alur cerita Tangkuban Perahu ini mengisahkan sebuah cinta yang tragis, yang penuh dengan intrik, kesalahan, dan konsekuensi yang tak terduga. Cerita Tangkuban Perahu ini mengisahkan seorang pemuda yang tampan yang bernama Sang Kuryang yang jatuh cinta kepada seorang wanita cantik yang bernama Dayang Sumbi. Dan ternyata Dayang Sumbi ini adalah ibunya sendiri. Kok bisa ya? Jadi teman-teman, pada zaman dahulu itu, hiduplah seorang putri cantik yang bernama Dayang Sumbi, yang dimana kala itu dia itu sangat tersohor. Saking tersohor karena kecantikannya, banyak sekali bangsawan yang ingin meminangnya. Sampai-sampai para bangsawan itu sampai berkelahi untuk memperebutkan siapa yang akan menjadi pasangan dari Dayang Sumbi ini. Nah, melihat kejadian itu, Dayang Sumbi sangat sedih. Dia tidak mau ini terjadi. Dia tidak ingin orang-orang menyakiti dirinya sendiri, bahkan menyakiti orang lain hanya karena mereka ingin menjadi pasangan Dayang Sumbi. Dan karena kejadian ini, Dayang Sumbi meminta kepada ayahnya yang bernama Raja Sumbing Perbangkara. Dia meminta untuk mengasingkan diri ke sebuah bukit untuk menenangkan dirinya atau untuk menghindari masalah ini. Dan suatu hari, Dayang Sumbi pun akhirnya pergi untuk mengasingkan diri ke sebuah bukit, ditemani oleh seekor anjing yang bernama Si Tumang. Nah, dalam masa pengasingan tersebut, Dayang Sumbi menghabiskan waktunya dengan menenun. Suatu saat, ketika Dayang Sumbi sedang menenun, tiba-tiba nih si benang tenunnya itu jatuh. Dayang Sumbi udah mencari tuh ya kemana-mana, tapi tidak ditemukan. Lalu Dayang Sumbi pun berujar, siapapun yang bisa menemukan benang tenun itu, kalau laki-laki akan saya jadikan pasangan, dan kalau perempuan akan saya jadikan saudara. Lalu tidak lama kemudian, terkejutlah Dayang Sumbi nih, ada yang mengambilkan si benang tenun itu. Dan ternyata yang mengambilkannya itu adalah Si Tumang. Terkejutlah kan si Dayang Sumbi itu. Tapi Dayang Sumbi tetap menepati janjinya. Dan yang bikin terkejutnya lagi nih, yang tak disangka-sangka, ternyata si Tumang ini adalah titisan atau jelmaan dewa yang bisa berubah saat bulan purnama. Singkat ceritanya, si Tumang pun menikah dengan Dayang Sumbi dan melahirkan seorang anak yang bernama Sang Kuryang. Sang Kuryang pun tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas dan pandai memanah. Suatu hari, Dayang Sumbi meminta kepada Sang Kuryang untuk mencarikan hati rusa. Karena pada saat itu Dayang Sumbi sedang menginginkan hati rusa. Dan akhirnya Sang Kuryang pun pergi berburu rusa bersama dengan si Tumang. Berangkatlah nih si Sang Kuryang ini ditemani dengan si Tumang. Tapi Sang Kuryang ini dari pagi, siang, bahkan sore, dan bahkan mau ke malam pun Sang Kuryang kesal karena dia tidak mendapatkan rusa satu ekor pun. Lalu entah apa yang ada di pikirannya, dia berpikiran untuk memanah si Tumang, dan akhirnya si Tumang pun dibunuh oleh si Sang Kuryang, dan diambilkanlah hatinya, diberikanlah kepada Dayang Sumbi, dan dimakanlah hati si Tumang itu. Yang dikira oleh Dayang Sumbi itu adalah hati rusa. Namun seketika dia sadar, ditanyakanlah kepada Sang Kuryang, dan didesak terus oleh Dayang Sumbi. Akhirnya Sang Kuryang pun mengakui kesalahannya, bahwa yang dibawakan oleh dia itu ternyata itu adalah hatinya si Tumang. Marahlah Dayang Sumbi ini. Saking marahnya, centong yang digenggam oleh Dayang Sumbi itu dipukulkanlah ke kepalanya Sang Kuryang sampai ada bekas luka begitu ya di kepalanya. Dan Dayang Sumbi waktu itu sangat marah, sangat kesal kepada Sang Kuryang. Akhirnya Sang Kuryang pun pergi entah kemana. Hingga tibalah beberapa tahun kemudian, Dayang Sumbi bertemu dengan seorang pemuda yang tampan. Pria itu bernama Jaka. Dan singkat cerita, Dayang Sumbi dan Jaka itu saling mengenal,
Sampai akhirnya mungkin dia melihat suatu tanda atau bekas sesuatu yang pernah dia pukulkan ke kepalanya Sang Kuryang waktu itu, dan ternyata benar dia adalah anaknya sendiri. Dan pada saat itu Sang Kuryang ingin meminang Dayang Sumbi, tapi Dayang Sumbi menolaknya karena dia itu adalah anak kandungnya sendiri. Tetapi Sang Kuryang tidak percaya karena mana mungkin seorang ibunya masih muda dan masih cantik gitu kan. Itu kan tidak masuk akal. Padahal kenapa Dayang Sumbi tetap awet muda, tetap sama seperti dulu, karena dia dulu sudah memakan hati si Tumang itu. Makanya dia tidak menolak sedikit pun. Sang Kuryang ini tetap keras kepala tuh bagaimana caranya untuk bisa meminang Dayang Sumbi untuk menjadi istrinya. Dayang Sumbi sudah bingung tuh gimana lagi caranya untuk menolak si Sang Kuryang ini. Akhirnya Dayang Sumbi mengajukan suatu syarat kepada Sang Kuryang untuk membuatkan sebuah perahu dan juga satu danau, dan harus selesai sebelum matahari terbit. Tetapi karena tekad yang kuat dari si Sang Kuryang ini, dia pun menyanggupinya. Bahkan dia melakukan segala cara dengan meminta bantuan kepada makhluk halus agar si tantangan ini tuh bisa selesai gitu. Akhirnya Dayang Sumbi meminta bantuan kepada warga untuk menumbuk padi, untuk mengelabui si makhluk-makhluk halus yang membantu Sang Kuryang, biar mereka tuh mengira bahwa ini tuh sudah pagi, biar mereka tuh pergi gitu. Dan akhirnya berhasil lah ide dari Dayang Sumbi ini untuk mengelabui makhluk halus yang membantu Sang Kuryang. Lalu Sang Kuryang pun sangat marah, sangat kesal kepada Dayang Sumbi karena Sang Kuryang tahu nih ini tuh akal-akalannya Dayang Sumbi gitu untuk menggagalkan usahanya. Saking marah dan kesalnya Sang Kuryang ini, dia pun menjebol bendungan dan menendang perahu yang telah dia buat. Dan perahu itulah yang sekarang kita sebut sebagai Tangkuban Perahu. Dan sampai sekarang Gunung Tangkuban Perahu ini masih menjadi sebuah gunung yang aktif di Jawa Barat, yang melahirkan sebuah cerita yang paling terkenal serta menyiratkan pesan-pesan moral yang dalam tentang kesetiaan, pengorbanan, dan keseimbangan alam. Oke, selesailah cerita legenda Tangkuban Perahu ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian cerita, alur, dan lain sebagainya. Dan kalau misalkan ada cerita Tangkuban Perahu versi kamu, boleh ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah nonton. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.